Percayalah, kisah ini akan membawamu ke roller coaster emosi, dimulai pada 19 Mei 2025 di sebuah gedung tua yang gelap. Protagonis kita menatap ke bawah ke arah pria yang panik itu. Sepucuk pistol tepat mengarah ke wajahnya. Dengan satu gerakan halus dan brutal, protagonis kita menembak tanpa ragu, lalu menghantam tangan tawanan itu dengan gagang pistolnya. Tawanan itu menjerit kesakitan, memegangi tangannya yang hancur. Tapi si protagonis hanya menatapnya dengan jijik dan kesal. Protagonis kita bernama Jang Chan, dan dia menyebut Sandera itu pecundang menyedihkan. Jang Chan mengancamnya agar segera mengaku, tapi tiba-tiba rekannya memotong pembicaraan itu. Partnernya menyuruh sang kapten mundur karena interogasi level ini sudah melanggar aturan. Marah, Jang Chan berteriak. Dia tidak peduli aturan dan bertanya, apa saudara-saudaranya mati sia-sia? Dia menyatakan bajingan itu ada di gedung ini, dan dia akan menghabisinya hari ini juga. Lalu protagonis kita menjambak rambut Sandera itu, menuntut kata Sandi untuk jalan pintas ke lantai atas. Tapi si tahanan hanya terisak diam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah pintu besar di lantai atas. Begitu sampai di pintu, partner Jang mengetikkan kata sandi yang berhasil mereka dapatkan. Melihat panelnya rusak, Kapten Jang menyuruh rekannya waspada. Dengan satu tendangan kuat, pintunya hancur berkeping-keping. Di dalam, seorang pria berjas putih menyambut mereka. Pria pirang bernama Cam Lee itu bilang Kapten Jang membuatnya menunggu sangat lama. Dengan senyum mengejek, Jang Chen berkata, sepertinya Tuan Muda Chen sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya. Mendengar ini, Jang menjadi sangat marah. Aura merahnya berkobar dan bertanya, apa keinginan pria itu? Adalah emas. Dia bilang akan menangkapnya dengan tangannya sendiri dan memberikannya pada anjing. Tapi Tuan Chen tidak terkesan dan malah tertawa. Jang Chan berteriak kencang kalau bantuan sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Pria pirang itu menjadi serius dan dengan percaya diri menyatakan bahwa tidak ada bantuan yang akan datang. Perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba, sepucuk pistol menempel di kepala protagonis kita dan dia membeku kaget. Pistol itu dipegang oleh partnernya sendiri. Pria pirang itu menyelah, bilang Jang hanya otot tanpa otak, dan di kehidupan selanjutnya, dia punya banyak waktu untuk berpikir. Jang, dengan mata merah, menatap pengkhianat itu dengan amarah dan rasa sakit. Dia mengutuknya, memanggilnya bajingan. Dengan satu gerakan cepat, dia mencoba merebut pistol si pengkhianat. Tapi prajurit itu berhasil menghentikannya. Tiba-tiba, suara tembakan menggema, dan sang kapten membeku kaget. Saat dia jatuh ke tanah, dia sadar ini semua adalah jebakan sejak awal. Dia paham penyergapan ini dibuat untuk memusnahkan tim Dragon Force. Jang sangat menyesal tidak menghabisi pengkhianat itu lebih awal. Dia menghabiskan hidupnya melawan kejahatan, tapi tidak pernah sadar musuh ada tepat di sampingnya. Terbaring di tanah sekarat, prajurit itu berharap bisa mengulang semuanya. Dia bersumpah jika bisa terlahir kembali, dia akan mengubah takdir dengan menghabisi semua orang. Tapi dia pikir itu mustahil, karena kesempatan kedua tidak akan pernah datang. Dan disinilah segalanya berubah total. Tiba-tiba, suara misterius memanggilnya teman sekelas. Seorang anak laki-laki berkacamata menatapnya dengan cemas. Saat membuka matanya, dia terkejut melihat dirinya berada di dalam tubuh seorang siswa muda. Teman sekelasnya membela diri, bilang dia bukan orang aneh. Jang Chan hanya terlihat melamun. Masih bingung, Jang bertanya, aku seorang siswa. Bocah itu mengiyakan tanpa benar-benar mengerti. Pahlawan kita mencengkramnya dan berteriak, ini adalah markas persembunyian. Tapi anak itu bilang, ini sekolah. Hari ini tanggal 13 April tahun 2015. Para siswa lain mengira otaknya rusak, menjauh sambil memanggilnya orang aneh. Melihat tanggal itu, protagonis kita tertegun. Dia bersandar di loker, mencoba memproses fakta bahwa dia baru saja kembali ke masa lalu. Melihat bayangannya di cermin, dia akhirnya sadar telah terlahir kembali. Kaget, dia menampar wajahnya untuk memastikan ini bukan mimpi. Dengan senyum sinis, dia menyadari inilah realitas barunya. Hidup lagi, berarti musuh-musuhnya sekarang akan menerima akhir yang tragis. Tiba-tiba, 3 gadis lewat di lorong. Gadis berambut ungu melihatnya dan jadi curiga.
Dia menghampirinya dan berkata, dia tidak sedang menggodanya. Para gadis menganggapnya menjijikan, karena dia hanya berdiri di sana dengan hidung berdarah, dan mereka berjalan menuju kamar mandi. Saat memperhatikan mereka, protagonis kita teringat hari ini tanggal 13 April. Sebuah adegan mengerikan terlintas di benaknya. Sebuah sandal dan bola di lantai. Dalam ingatannya, gadis berambut ungu itu terbaring tak bernyawa di lantai kamar mandi. Dengan tatapan dingin dan menusuk, dia memutuskan mulai hari ini, dia akan menulis ulang takdirnya. Dan kita semua tahu, inilah awal dari segalanya. Lalu dia mendengar dua gadis berhanduk di dekat gerbang sekolah membicarakan orang aneh. Protagonis kita mengetuk pintu ruang ganti. Jang bertanya apa dia boleh masuk sebentar untuk mengambil air. Dia menjelaskan air di gedung kelas habis sambil menunjukkan botol kosongnya. Seorang gadis mengeluh dan memperingatkan si cowok untuk tidak celingak-celingok. Sambil mengisi botolnya, tentara ini mulai menjalankan rencananya. Percaya deh, kita akan lihat bagaimana dia memutarbalikkan tragedi masa lalu. Jadi, dia langsung mengecek jam, karena ada satu hal penting yang harus dipastikan. Jam menunjukkan pukul 1:15 siang, dan dia tahu, kebetulan berulang akan menciptakan takdir. Tiba-tiba, seorang gadis lari keluar dan berteriak, "Ada pengintip di kamar mandi." Mendengar itu, sang protagonis sadar, semua terjadi persis seperti ingatannya. Melihat si brengsek itu lari, dia tahu hari tragedi akhirnya telah tiba. Dia ingat, dulu jam juga menunjukkan pukul 1:15 siang. Matanya menyala merah, bersiap menghadapi situasi ini secara langsung. Inilah momen yang pernah menentukan takdirnya. Dan sekarang, kita akan saksikan dia mengubah segalanya. Flashback ke 12 April 2015, saat kejahatan terjadi di sekolah. Hari itu, seorang pengintip masuk ruang ganti dan panik saat ketahuan, lalu kabur. Dia ingat pernah punya kesempatan menghentikan tragedi itu. Tapi si kriminal yang panik nekat melakukan apa saja untuk kabur. Dirinya di masa lalu membeku total, tidak bisa bereaksi. Hanya rasa takut luar biasa. Dia hanya terduduk di lantai, ciut nyali untuk ikut campur. Si penyusup itu lalu masuk ke kamar mandi dan menyerang seorang siswi. Korban pindah sekolah dan tak pernah kembali. Semua orang lupa, tapi kasus itu selalu menghantuinya. Akhirnya, dia keluar sekolah dan masuk militer. Setelah bergabung dengan pasukan khusus, dia menjadi prajurit tanpa ampun. Dia sering diperingatkan karena melanggar disiplin, tapi luka di hatinya tak pernah hilang. Dia tak habis pikir, bagaimana orang tak berguna bisa menghancurkan hidup orang lain, lalu hidup normal begitu saja. Perlahan, dia jadi makin kejam pada musuhnya. Itulah kenapa sang protagonis mulai dikenal sebagai si serigala tunggal yang menakutkan. Kembali ke masa kini, seorang gadis berteriak, "Jangan biarkan penyusup itu kabur." Pahlawan kita berpikir untuk mengejar bayangan Chen, tapi ada hal yang lebih mendesak. Si kriminal lagi-lagi mengancam semua orang dengan pisau. Dia berteriak, "Mundur kalian!" Tapi sang protagonis ingin memperbaiki penyesalan masa lalunya lebih dulu dari apapun. Dia percaya hanya ada satu cara menghadapi sampah masyarakat, yaitu kekerasan. Jang meyakinkan diri, kali ini dia tidak akan gagal. Lalu pahlawan kita berteriak pada semua orang, "Minggir!" Tanpa ragu sedetik pun, dia maju dan langsung melempar botol minumnya. Botol itu pecah. Air menyiprat kemana-mana. Si penyusup kesakitan dan berteriak, "Siapa pelakunya?" Tapi, sebelum bisa bereaksi, dia benar-benar bingung. Dia melihat bayangan sang protagonis mendekat di matanya. Dan sebelum sempat membela diri, pahlawan kita melompat menyerang. Dengan tendangan telak, dia tanpa ampun menghantam kepala si penyusup. Hantamannya begitu kuat, pria itu terlempar keras menabrak dinding. Bahkan setelah jatuh, si kriminal masih kesakitan sambil memegang pisaunya. Jang kaget, setelah hantaman sekuat itu, dia masih sadar. Lalu dia melonggarkan dasinya dan berpikir, tubuh ini butuh latihan lebih keras lagi. Si kriminal bangkit sambil mengumpat, mengangkat pisau dan berteriak akan menghabisi sang pahlawan. Tapi protagonis kita dengan mudah menghindari serangannya. Penyerang itu benar-benar kaget. Sang pahlawan langsung menyambar pergelangan tangannya dan menghentikan pisau itu. Lalu dengan tendangan presisi, dia mematahkan lengannya. Pisaunya jatuh, tapi dia tidak berhenti.
Dia melancarkan rentetan pukulan cepat dan brutal. Wajah si penyusup babak belur total, dan hidupnya melintas di depan mata. Akhirnya, si kriminal ambruk ke lantai, pingsan total. Sang protagonis menatap preman itu mengerang di lantai. Dengan tatapan dingin tanpa belas kasihan, matanya membara penuh amarah. Dia berkata, "Kau kembali lagi," lalu bersiap untuk satu serangan terakhir. Tanpa ragu, dia mulai menghajar penyusup itu tanpa henti. Gue tahu ini kelihatan brutal, tapi dendam masa lalunya benar-benar dalam. Jang lalu menjambak rambutnya dan menariknya. Dengan jijik dia berkata, "Tak peduli berapa lama, melihat wajah ini tetap membuatku muak." Lalu sebuah suara perempuan memanggilnya, teman sekelasnya, dan amarahnya pun buyar. Gadis muda berambut ungu itu memperingatkannya, "Kalau kau terus memukulinya seperti itu, aku akan mengirimmu ke liang lahat selamanya." Melihatnya, sang pahlawan akhirnya ingat siapa dia dan langsung terdiam. Meskipun bertingkah seperti pahlawan, dia berkata, "Berhenti menatapku begitu." Sambil tersipu dia menambahkan, "Situasi ini agak memalukan." Sang protagonis menatapnya diam sejenak, mencerna apa yang baru saja terjadi. Lalu polisi datang. Sirine meraung-meraung. Tahanan itu minta ke toilet, tapi seorang polisi menyuruhnya diam. Lalu seorang perwira senior maju dan memuji teknik melumpuhkan si pahlawan. Dia bertanya, apa si pahlawan pernah ikut latihan khusus? MC kita menjawab dia belajar semuanya hanya dari nonton adegan keren di TV. Polisi itu skeptis dan berkata, bahkan polisi pun tidak bisa belajar itu hanya dari TV. Untuk mengujinya, petugas itu bergerak cepat untuk membuatnya kaget dan bertanya, apa TV juga mengajarimu itu? Dan reaksi MC kita bikin penasaran kan? Cuma dengan tatapan, serangan itu berhenti seketika. Matanya menyala merah dan dia bilang ke polisi itu, mencekik warga sipil itu bukan prosedur yang benar. Polisi itu kaget sama aura pembunuh si MC dan bertanya-tanya, ini bocah siapa sebenarnya? Tepat di saat itu, polwan yang tadi membelanya langsung menahan tangan si polisi senior. Dia adalah cewek berambut ungu yang sama, dan dia bilang bisa jadi saksi. Tapi sambil lihat si MC, dia nambahin, kamu nggak perlu sekeras itu juga. Si MC cuma diam, mencoba mencerna semuanya. Tapi percayalah, ini bukan cuma soal berantem di jalan. Kisah sebenarnya jauh lebih dalam dari ini. Dia menaiki tangga dan membuka pintu rumahnya. Di dalam, ibunya sudah berdiri menunggunya. Si MC berkata, "Bu, aku pulang." Ibunya berbalik marah dan bertanya, "Kenapa kamu telat?" Sambil ngomel, ibunya bilang dia makin parah tiap hari dan menyuruhnya cuci tangan. Mata si MC berkaca-kaca dan dengan nada emosional, dia memanggil ibunya. Tanpa pikir panjang, dia langsung memeluk ibunya dari belakang. Tentu saja, ibunya kaget. Ibunya bertanya apa ada yang mengganggunya di jalan, lalu memasak makan malam yang banyak. Sambil duduk, ibunya bilang anaknya terlihat aneh, dan bertanya apa dia baik-baik saja. Dia pikir mungkin ini karena tekanan di sekolah, tapi si MC bilang semuanya baik-baik saja. Si MC berjanji mulai sekarang akan mendengarkan ibunya, tapi ibunya berkata, "Jangan ngaco." Sambil tersenyum dia melanjutkan, "Selesaikan saja sekolahmu dan dapatkan pekerjaan yang bagus." Si MC berpikir, beginilah cara ibunya selalu menasehatinya saat dia masih hidup. Memandang bulan dari jendela, dia menarik napas panjang. Berbaring di tempat tidur, dia rindu hari-hari saat dia tidak perlu khawatir. Dia merenung. Bagi orang biasa, kebahagiaan sederhana menuntut segalanya dari mereka. Tapi bagi orang jahat, menghancurkan kebahagiaan itu sangat mudah. Dan di momen inilah, kalian dan aku akan menyaksikan sebuah sumpah yang mengubah segalanya. Sambil menatap foto keluarga, dia bersumpah tidak akan meninggalkan penyesalan lagi. Keesokan paginya, si MC pergi ke sekolah seperti hari biasa. Di gerbang, seorang pria tua menyapanya. Di jalan, beberapa gadis berkomentar kalau dia terlihat tampan. Seorang guru juga datang dan bilang kepala sekolah akan memberinya penghargaan. Jelas, pemuda itu terkejut. Semua keributan ini hanya karena dia menyelamatkan seseorang. Dia jadi bertanya-tanya, apa wifi kelas juga akan jadi masalah besar? Begitu dia masuk ruangan, semua orang menunjuknya dan membicarakan insiden tendangan pintu. Lalu seorang temannya datang dan berkata, "Gerakanmu kemarin gila banget." MC kita menawarkan untuk mengajarinya,
dan anak itu dengan semangat memanggilnya guru. Di tengah semua kegembiraan itu, seorang anak pirang mengetuk-ngetuk pulpennya di meja dengan kesal, mengeluh itu hanya pertarungan kecil, dan dia tak mengerti kenapa MC kita jadi seheboh itu. Dengan marah, dia menggebrak meja si MC untuk menuntut perhatian. MC kita lalu menatapnya dan bertanya, apa yang ketua kelas inginkan darinya? Yang berkata kalau si MC adalah satu-satunya yang tidak menyerahkan PR bahasa Inggris. Secara sarkastis, si MC mengeluarkan PR-nya dan berkata, mungkin itu yang membuatku istimewa. Oke, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Cuma PR. Tapi di dunia manhwa, ini adalah deklarasi perang. Sambil tersenyum menang, Yang berkata, tugasnya tidak berlaku sekarang. Lalu dia memerintahkan MC kita untuk membaca PR bahasa Inggrisnya dengan keras saat itu juga. Potongan-potongan kertas berserakan di meja, dan semua orang hanya menonton. Teman kita yang kesel bertanya kenapa Yang merobek PR-nya. Lalu seorang berandalan besar datang dan berkata dia harus menulisnya ulang 10 kali. Si perundung tidak mau mundur dan bertanya apakah dia mencari gara-gara. Si preman itu menyuruhnya diam dan memperingatkannya. MC kita lalu berdiri dan berkata, dia akan menulis ulang tugasnya. Tapi dengan mata merah menyala, dia menatap si ketua kelas dan menuntut permintaan maaf. Yang terkejut dengan keberanian si MC dan bertanya mengapa dia harus meminta maaf. Si MC menjawab, karena sikapnya yang payah. Tak bisa berkata-kata, si ketua kelas menjadi sangat marah. Lalu si berandalan melompat ke arahnya sambil berteriak untuk menjaga mulutnya. Tapi si MC dengan mudah menghindari pukulannya. Si preman itu tertegun. Dengan marah, si penyerang mengeluh kalau dia sangat pandai menghindar. Sementara itu, seorang gadis berambut merah muda masuk ke pintu kelas, tidak menyadari pertarungan itu. Si berandalan berteriak bahwa kali ini dia tidak akan bisa lolos. Gadis itu membeku ketakutan. Dia menyerbu ke arahnya, tapi gadis itu berdiri tepat di jalurnya. Bahaya terlihat jelas. Ekspresi si MC berubah serius dan waspada. Dia melesat ke arah gadis itu dan menariknya menjauh dari pukulan. Lalu dia bertanya, apakah dia baik-baik saja. Gadis itu bilang tidak ada yang parah, hanya goresan, tapi jelas dia terguncang. Dengan mata merah menyala, si MC menatap tajam para penyerang dan berkata, kalian sudah keterlaluan. Lalu dia melompat ke punggung si berandalan dan mengunci lengannya dalam kuncian. Dengan gerakan mulus, si MC sedikit memutar lengan si perundung. Si preman itu berteriak kesakitan sambil memegangi tangannya, dan si MC dengan dingin menatapnya. Melihat ini, si ketua kelas mengangkat kursi dan dengan marah menyerang si MC, tapi si MC bereaksi sama cepatnya. Yang tidak sempat bereaksi, dan si MC langsung mencengkeram lehernya. Si MC menyeretnya dengan keras dan membantingnya ke jendela. Lalu dia menyiapkan pukulannya dengan kekuatan penuh. Tapi sebelum tinju itu mendarat, seorang guru datang. Dan ya, kalian dan aku sama-sama tahu, ini belum berakhir sama sekali. Dia menuduh sang pahlawan sengaja menikmati kemenangan di atas orang lain. Gadis berambut merah mencoba membela MC kita, bilang kalau anak itu yang mulai duluan. Tapi guru menyuruhnya diam dan memanggil MC ke kantornya. Dia lalu dibawa ke kantor dekan kesiswaan. Sang dekan langsung memarahinya karena berkelahi dengan Yongtin. Pahlawan kita bertanya, jadi aku harus diam saja dipukuli, padahal yang memulai. Sang dekan memperingatkan kalau ayah Yong sangat berkuasa, bahkan kepala sekolah tidak berani menyinggungnya. Katanya, anak muda memang pemarah, tapi kadang kamu harus diam. Lalu dia menyuruhnya pergi dan bersikap baik. Di luar, MC kita mengulangi kata-kata dekan itu pelan-pelan. Sambil menatap langit, dia merenung. Dia berpikir, bahkan jika dia ingin damai, masalah selalu saja datang mencarinya. Kembali ke kelas, teman-temannya menyambut dengan heboh. Mereka memanggilnya pahlawan dan bilang aksinya menghajar si pengganggu itu sangat keren. Saat itu, gadis berambut merah membawakannya minuman. Dia berterima kasih karena sudah menolongnya, dan senang melihatnya baik-baik saja. Bersembunyi di pintu, si berandalan menatap dengan amarah murni. Dia meninju dinding saking kesalnya, karena MC lagi-lagi mencuri perhatian. Si jangkung itu lalu menyarankan untuk mengumpulkan 10 orang sepulang sekolah untuk mengeroyok pahlawan kita. Tapi ketua kelas bilang tidak perlu. Dia mengaku terlalu impulsif tadi. Menurutnya, hanya makhluk rendahan yang mengagumi kekuatan kasar. Temannya jadi bingung. Nah,
Perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah kita melihat kelicikan yang sebenarnya. Si ketua kelas menjelaskan kalau dunia ini berjalan dengan aturan, dan mereka yang tahu cara memanfaatkannya akan menjadi penguasa segalanya. Sambil tersenyum, si Pirang mengeluarkan ponselnya dan menelepon pria bernama Paman X. Dengan sombong, dia bilang ada satu hal yang ingin ditanyakan. Dia lalu bertanya, apa cara terbaik untuk menjebloskan seseorang ke penjara anak-anak? Kembali di kelas, pahlawan kita melihat teman sekelasnya mencoba meniru gerakan bertarungnya. Dia meneriakkan seruan perang dan berlatih gerakan di tengah ruangan. Murid itu bertanya, apa pendapatnya tentang tendangannya? Tapi MC memperingatkan, jangan berlebihan. Tiba-tiba, seorang murid lain memanggil seseorang dan mengalihkan perhatian. MC dan temannya menoleh ke pintu kelas, kaget dengan tamu tak diundang itu. Ternyata itu adalah gadis berambut ungu yang dia selamatkan. Dan dia bertanya, apakah Jiang Shan ada di kelas ini? Semua orang terpana oleh kecantikannya, bertanya-tanya bagaimana anak baru itu bisa mendapatkan perhatian primadona sekolah. Teman si pahlawan lalu menyenggolnya. Jelas, dia kesini untukmu. Di lorong, gadis itu membahas kejadian tadi dan bertanya apakah dia ada waktu malam ini. Dia lalu memberikan kartu nama dan menjelaskan ayahnya ingin berterima kasih secara pribadi. Di kartu itu tertulis Lin Jabang, Komando Teater Timur, sebuah unit militer khusus. Membaca nama itu, protagonis kita benar-benar syok karena dia langsung mengenali pria tersebut. Dalam ingatannya, dia adalah orang termuda yang pernah menjadi mayor jenderal. Gila kan? Kita semua pasti kaget tahu siapa orang ini. Kembali ke masa kini, sang pahlawan mengambil kartu itu dan berkata, membersihkan sampah sudah menjadi tugasku. Akhirnya, dia berkata, sampaikan pada komandan, tidak perlu khawatir soal ini. Kembali ke kelas 15, sang pahlawan masuk dan langsung menuju kursinya. Temannya bertanya apa yang diinginkan gadis tadi dan bercanda kalau ayahnya ingin menjodohkan mereka. Tapi Yang Tin langsung menyela, mengatakan kepala sekolah memanggilnya. Ketua kelas itu menyeringai licik. Senang rencananya berjalan mulus. Tiba di kantor kepala sekolah, pahlawan kita bertemu dengan seorang pria tua yang jelas-jelas sangat marah. Pria tua itu berteriak jika Hao tidak pulih, dia akan meminta pertanggungjawaban dari anak ini. Tapi MC melirik laporan itu dan dengan senyum sinis melihat tintanya bahkan belum kering. Pria itu kesal, menggebrak meja dan bertanya, apa dia meragukan laporan rumah sakit? Pahlawan kita berpikir, padahal aku nyaris tidak menyentuh kepalanya. Ini semua pasti akal-akalan Yang. Kepala sekolah berteriak, katakan sesuatu karena laporannya ada di sini. Sambil mencondongkan tubuh dengan tatapan menantang, pahlawan kita berkata, ayo kita kunjungi rumah sakit sebentar. Dia kemudian menatap mata kepala sekolah dan memperingatkannya, jangan ikut campur. Dan memangnya seberapa hebat kekuasaan ayah Yang? Kepala sekolah terkejut dan menunjuk anak itu. Heran kenapa dia bisa setajam ini. Pada saat itu, pintu kantor terbuka dengan keras. Menginterupsi percakapan mereka, petugas polisi masuk dan membawa pahlawan kita sebagai tersangka penyerangan. Saat digiring oleh polisi palsu, protagonis kita melihat Yong Tin dengan senyum kemenangan. Ketua kelas mengejeknya, apa kamu benar-benar sanggup melawanku? Tapi pahlawan kita hanya tersenyum dan berkata, jangan senang dulu, pertunjukannya baru saja dimulai. Di ruang interogasi, seorang pria berteriak bahwa Ha Chong mengalami 3 patah tulang rusuk. Dia lalu melempar laporan medis ke meja dan menuntut pahlawan kita mengaku. Polisi palsu itu melanjutkan sandiwaranya dan bertanya mengapa dia menyerang teman sekelasnya dengan begitu kejam. Tapi MC menyarankan mereka memeriksa catatan transfer telepon Ha Chong. Dengan tatapan dingin, dia memperingatkan, sampai pengacaraku tiba, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Pria berikutnya bertanya, apakah kamera pengintai menyala karena mereka bahkan tidak punya surat perintah. Kemudian dia menunjukkan kesalahan prosedur mereka dan menyebut metode interogasi mereka sangat amatir. Para polisi di ruangan itu membeku. Mereka mikir, kok bisa bocah ini tahu detail prosedur kepolisian? MC kita lalu menuntut atasannya dipanggil, seseorang yang beneran paham aturan. Tepat saat itu, kepala polisi Dongli masuk, dan polisi gadongan itu langsung menyambutnya. Sang kepala polisi bilang ke MC kita, kalau aturan itu nggak berlaku buat semua orang. Dia lalu menyodorkan surat pengakuan dan berkata, tanda tangani ini, kamu salah cari gara-gara.
Dia bahkan nawarin pengurangan hukuman 3 tahun. Tapi pemuda itu tetap diam. Sambil menyeringai, dia bilang, "Kelihatannya Anda berusaha keras ya buat menyenangkan ayah Yang Tien." Dia kemudian menebak kalau orang ini hanyalah wakil kepala yang sedang mati-matian cari jabatan. MC kita mengingatkan, mereka yang naik jabatan dengan cara kotor, jatuhnya bakal lebih sakit. Pria itu marah dan teriak, "Tutup mulutmu sekarang juga." Dia mencengkeram kerah MC dan mengancam akan bertindak, tapi sebuah pistol dibawa masuk dan seseorang mengumumkan, "Kami baru saja menerima perintah dari markas komando." Mendengar ini, wajah pria itu pucat pasi dan langsung melepaskan cengkeramannya dari MC. Kaget dengan telepon tak terduga itu, pahlawan kita berkata, "Angkat saja teleponnya, aku bisa menunggu." Si wakil kepala bertanya-tanya kenapa markas menelepon dan curiga ini ada hubungannya dengan si bocah. Saat dia mau mengangkat telepon, MC menyindir, "Apa Anda tidak tahu cara menjawab telepon?" Suara di seberang telepon memerintahkan agar bocah itu segera dibebaskan. Ini adalah perintah. Polisi korup itu coba berdebat soal prosedur, tapi jelas-jelas dia ketakutan. Nah, disinilah semuanya jadi seru. Karena pintu tiba-tiba didobrak dan 2 tentara menyerbu masuk. Petugas Eisenhower masuk sambil mengeluh soal birokrasi dan memperkenalkan diri sebagai bawahan Lin. Wakil kepala itu dengan ketakutan bilang kalau menerobos masuk seperti ini melanggar prosedur. Petugas itu berkata jengkel, "Orang ini terus saja bicara soal prosedur." Dia lalu menodongkan pistolnya tepat ke wajah polisi korup itu dan bilang, "Masalah ini akan diselesaikan di sini, di ruang interogasi." Si wakil kepala mencoba menenangkan suasana. MC baik-baik saja kok. Tidak terjadi apa-apa. Tapi tentara itu menatapnya marah dan bertanya, "Kenapa kau menangkap anggota keluarga Lin?" Pria itu tergagap. Pahlawan muda kita tersenyum, berpikir, "Aku sedikit terlambat, tapi datang di saat yang tepat." Sebuah kilas balik menunjukkan sang protagonis memberikan kartu namanya ke teman sekelasnya dan berkata, "Kalau aku tidak kembali, hubungi nomor ini." Kembali ke masa kini, dia berpikir, jika dia tidak sadar diri, ayah Yang Tanli pasti sudah mengambil alih situasi. Petugas itu mengeluarkan surat-surat dan memerintahkan polisi korup itu untuk menandatanganinya agar si bocah bisa dibebaskan. Pria itu berpikir, tentara ini gila. Bawa-bawa pistol di kantor polisi. Berkas diserahkan, dan dia sadar keluarga yang salah pilih lawan, keluarga Lin yang sangat berkuasa. Polisi itu paham, dengan dukungan militer, pemuda ini bukan orang biasa. Di dalam mobil, protagonis bertanya pada petugas itu, "Bukankah membawa pistol itu melanggar disiplin?" Petugas itu menjawab, pistolnya tidak berisi peluru, dan tidak ada yang tahu. Dia lalu menoleh ke pemuda itu. "Terima kasih sudah menyelamatkan putri komandan." MC menjabat tangannya dan berkata, "Paman Lin juga pernah menyelamatkan nyawaku." Sekarang kita impas. Tentara itu bilang kalau dia dengar si bocah ini jago dan ingin melihatnya sendiri. Jabatan tangan mereka mengerat dan petugas itu jelas mulai menguji kekuatannya. Pahlawan kita sadar, pria ini sedang mengetes kemampuannya. Tiba-tiba, petugas itu melayangkan pukulan cepat dan bilang cuma penasaran, tapi MC dengan mudah menghindar dan tentara itu memuji refleksnya. Giliran MC menyerang dan petugas itu nyaris tidak bisa menghindar. Sambil tertawa, dia menikmati situasi ini. Pertarungan berlanjut di kursi belakang mobil. Pengemudi mulai merasa tegang. Sambil melihat ke kaca spion, si pengemudi tiba-tiba melihat ada masalah di depan. Patroli militer. Mereka langsung berhenti. Mobil itu pun lolos dari pos pemeriksaan dengan mulus. Saat tentara itu melepaskan penjaga, setir dia menghela napas lega karena mereka tidak ketahuan. Lalu dia ingat, bukan dia yang harus membuat laporan. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Di depan gedung yang tampak biasa, petugas itu membimbingnya masuk dan bilang kalau komandan sudah menunggu di lantai atas. Mendengar itu, pemuda itu langsung berjalan menuju tangga untuk bertemu ayah Lin. Di luar, petugas itu mengeluh pada rekannya soal hukuman dan kemampuan bertarung MC yang gila. Tapi protagonis kita dengan tenang menaiki tangga. Memasuki ruangan, dia melihat ayah Lin berdiri membelakanginya. Dia menyapa, "Paman Lin." Pria itu berbalik dan memperkenalkan dirinya. Akhirnya kita bisa bertemu langsung. Sang komandan lalu menawarinya secangkir teh sebagai tanda terima kasih. Duduk di meja, MC berterima kasih, tapi tentara itu berkata,
Sebenarnya, kamu yang harus berterima kasih padanya. Dengan ekspresi serius, komandan berkata, tanpamu, putri tunggalku pasti sudah tiada. Pemuda itu tersenyum dan menjawab, menegakkan keadilan adalah tugas setiap warga negara. Komandan terkesan dengan sikapnya yang tidak mau berutang budi dan memuji perilakunya yang mulia. Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Dia meletakkan sebuah map bertanda rahasia besar di atas meja dan menyuruh MC untuk melihatnya. Saat MC membaca dokumen itu, tentara tersebut berkomentar. Wakil kepala Yang semakin berani. Di dalam map itu ada foto-foto Yang dan ayahnya. Pria itu bicara soal memangkas pohon dan menyimpulkan, sebuah pohon perlu dipangkas secara teratur. Secara tidak langsung, dia menyarankan tindakan terhadap keluarga Yang. Komandan mengatakan pemuda itu sudah bergerak, tapi dia tidak akan bisa lari lebih lama lagi. MC kita langsung teringat sesuatu yang sangat penting dari kehidupan masa lalunya. Dia ingat, di kehidupan sebelumnya, ayah Tian Li ditangkap, dan uang suap $6 juta menghilang, baru ditemukan pada tahun 2024. Di masa kini, seorang prajurit bertanya, apa yang kamu pikirkan? Pahlawan kita dengan senyum licik sudah menyusun rencana balas dendam. Lalu dengan seringai maut, dia berkata, dia mulai merencanakan balas dendam. Dia bertanya, bagaimana reaksi wakil kepala Yang jika rumahnya tiba-tiba meledak? Alarm berbunyi jam 3 pagi, dan jagoan kita bersiap untuk misi balas dendamnya yang baru. Dia cepat-cepat mematikan alarm, menjaga agar semua tetap senyap, dan memulai rencananya. Dia memeriksa jam tangannya untuk memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal. Lalu, dia menyiapkan ransel dengan semua yang dibutuhkan untuk misi itu. Dengan senyum percaya diri dan mengenakan topi, dia bersiap untuk melaksanakan rencananya. Dia mengetik pesan dan berjalan keluar kamar, sementara ibunya tidur nyenyak di sofa ruang tamu, memimpikan putranya dan keluarga Yong. Dia berjanji akan segera kembali dan menutup pintu dengan hati-hati, berusaha tidak membangunkan ibunya saat pergi. Setelah beberapa saat, dia tiba di tujuannya. Menatap mansion mewah keluarga Yang, dia melihat kamera pengawas di mana-mana. Bergerak dalam bayang-bayang, dia berpikir ini adalah langkah klasik pejabat korup, sama seperti ayahnya Yang. Setelah mengintai area itu, pemuda itu menemukan sebuah titik buta dengan pemandangan masuk yang sangat jelas. Sekarang perhatikan baik-baik. Disinilah semuanya jadi seru. Dia menyetel hitungan mundur di jamnya untuk waktu penyusupan. Saat timer mencapai 0, dia melompat ke dinding dalam sekejap. Dalam satu gerakan cepat, dia melewati tembok dan mendarat tanpa suara di semak-semak di seberang. Berjongkok di semak-semak, dia menghela napas lega, lupa bahwa dia masih harus tetap tidak terlihat. Lalu dia teringat berita lama dari kehidupan masa lalunya tentang uang yang disembunyikan di dekorasi taman. Sambil melihat sekeliling, dia bertanya-tanya, dekorasi macam apa yang cukup besar untuk menyembunyikan uang tunai. Lalu dia melihat air mancur di tengah halaman, dan curiga itu tempatnya. Dengan mata yang tajam, dia menganalisis struktur air mancur itu, mencari sesuatu yang tidak biasa. Semakin dekat, dia menyadari air mancur itu menyala tanpa alasan, hanya membuang-buang listrik. Tiba-tiba, sebuah ide brilian muncul di kepalanya tentang di mana uang itu berada. Sementara itu, seorang penjaga keamanan menguap di tangga mansion saat patroli malamnya. Penjaga itu menggerutu bahwa tidak akan ada orang gila yang berani merampok rumah wakil kepala. Benar-benar buang-buang waktu. Tepat saat itu, dia mendengar suara aneh dan dengan curiga menghentikan langkahnya. Dia berteriak, "Siapa di sana?" Sambil menyinari dengan senternya. Dia lega saat hanya melihat seekor kucing gemuk yang mengeong dengan tenang di tepi air mancur. Mengira itu hanya kucing, dia melanjutkan patroli. Kucing itu menoleh ke belakang dan mengeong lagi. Ternyata kucing itu sebenarnya sedang menyerang protagonis kita yang muncul dari dalam air mancur, basah kuyup. Di dalam air mancur, dia menemukan uang itu dan mengerti mengapa uang itu tidak pernah disita sebelumnya. Tapi ini $6 juta dan ranselnya tidak cukup besar untuk membawanya. Lalu dia melihat gerobak dorong di dekatnya dan mendapat ide untuk mengangkut uang tunai itu. Pemuda itu memasukkan tumpukan uang kertas ke dalam kantong plastik dan melemparkannya ke dalam gerobak dorong.
Sambil mendorong gerobak, dia sudah berpikir tentang bagaimana menggunakan uang itu, seperti membeli rumah atau berinvestasi. Dengan gembira, dia berjalan menyusuri jalan. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil melaju ke arahnya, berhenti mendadak tepat di depannya, hampir menabraknya. Seorang tiang muda yang mabuk terhuyung-huyung keluar, mengucapkan selamat menikmati hari di penjara kepada protagonis. Lalu menendang kantong uang itu, menyebutnya sampah. Tapi saat menendangnya, rasanya tidak seperti sampah. Bingung, dia melihat lebih dekat. Matanya terbelalak. Kantong itu penuh dengan uang tunai. Dia bertanya-tanya, apakah dia minum terlalu banyak? Pahlawan kita menyelinap dari belakangnya dan mendaratkan pukulan telak ke tengkuknya. Anak kaya itu langsung pingsan seketika. MC kita berkata, sebelum menyebut seseorang sampah, sebaiknya lihat dulu ke cermin. Menatap si perundung yang tidak sadarkan diri, protagonis kita berpikir bahwa mengemudi mabuk tanpa SIM adalah contoh sempurna dari anak manja. Dengan marah, dia menendang si perundung yang jatuh dan bergumam bahwa ibunya benar tentang ayah dan anak itu. Saat itu, dia mengeluarkan pisau besar dari ranselnya. Dengan senjata di tangan, dia menatap serius anak kaya yang pingsan itu. Seringai jahat muncul di wajahnya saat dia berkata, anak ini tidak sepadan dengan masalahnya, tapi dia akan meninggalkan hadiah perpisahan kecil. Percaya deh, kalian bakal suka bagian ini. Pemuda itu menjambak rambut si perundung, mempersiapkan rencananya. Dengan gerakan cepat, dia mulai memotong rambut anak itu. Helai-helai rambut berterbangan di udara. Setelah selesai, dia berdiri dan berkata, tidak kusangka pekerjaan seperti ini begitu melelahkan. Si perundung sekarang memiliki potongan rambut yang hancur total. Sambil tersenyum, dia berharap si ketua kelas menikmati kejutan itu saat dia bangun. Pagi harinya, di apartemen dimulai seperti biasa. Ibunya dobrak masuk kamar, teriak menyuruhnya bangun, tapi dia cuma menggumam minta 5 menit lagi. Sang ibu memperingatkan kalau dia telat, sarapan bakal hangus, dan bilang mau pergi ke kuil untuk berdoa. Tapi dengerin deh bagian anehnya. Ibunya menyebut soal pisau penuh rambut dan genangan air di lantai. Dengan lemas, dia hanya mendengarkan saat ibunya bertanya apa dia berjalan sambil tidur lagi. Di mansion keluarga kaya, seseorang bersenandung riang sambil pulang. Penjaga keamanan mansion itu juga senang karena jam kerjanya sudah selesai. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Kaget oleh pemandangan tak terduga di tengah jalan. Dia melihat si anak orang kaya terduduk di tanah, marah-marah menendang dan menyuruhnya bangun. Si perundung bangun dengan murka. Siapa yang berani bicara begitu padaku? Penjaga itu langsung pucat pasi saat sadar kalau itu adalah tuan mudanya. Si bocah sombong itu mengeluh pusing dan memarahi si penjaga karena berisik. Saat menyisir rambutnya, dia merasakan sesuatu yang aneh dan runcing. Rambutnya rontok ke tanah. Dia terdiam membisu. Syok berat. Giginya bergemeletuk menahan amarah. Bertanya-tanya siapa pelakunya. Dia lalu berteriak. Ayahnya lebih baik hancurkan siapapun yang melakukan ini. Si penjaga ngeri mendengarnya. Dan kalau kalian pikir nasib sial si bocah kaya ini udah selesai, kalian salah besar. Dia lari pulang, teriak-teriak meminta ayahnya menghukum pelakunya. Ayahnya menyuruh berhenti, lalu membeku melihat pemandangan mengejutkan di depan pintu. Si perundung itu pucat pasi, tak percaya dengan apa yang dia lihat. 2 petugas sedang menggiring ayahnya pergi. Bocah itu berteriak putus asa, mencoba menghentikan mereka membawa ayahnya. Seorang agen bertanya apa dia Tion Li muda, dan si perundung mengonfirmasinya dengan marah. Petugas itu menjelaskan dia dari Departemen Anti Korupsi dan ayahnya dicurigai melakukan pelanggaran berat. Anak orang kaya itu hanya berdiri mematung, sama sekali tidak bisa memproses apapun. Ayahnya berbalik dan berkata, "Nak, kali ini ayah bahkan tidak bisa menolongmu." Air mata memenuhi matanya saat melihat ayahnya pamit dan menyuruhnya menjaga diri. Si perundung itu menjerit histeris saat ayahnya dibawa pergi. Keesokan harinya di sekolah, seorang teman mencoba membangunkan tokoh utama kita yang tertidur di mejanya. Temannya membawa kabar soal ayah Siong yang ditangkap polisi. Bingung karena protagonis kita tidak kaget sama sekali. Dia pun bertanya kenapa. Tokoh utama kita menjawab, "Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai." Lalu menyuruhnya diam. Teman sekelasnya bertanya kenapa dia begitu lelah dan menyebut baunya sedikit lembab. Dia berbohong,
bilang habis memancing di sungai dan dapat lebih dari 200 pon ikan. Sebuah kilas balik menunjukkan badai politik besar yang mengguncang kota di kehidupan lalunya. Sang protagonis tahu peristiwa ini adalah awal dari krisis besar di wilayah itu. Nah, ini nih yang menarik dari cerita reinkarnasi. Protagonis kita sadar ayah si Yang ditangkap lebih awal kali ini, menyimpulkan kelahirannya kembali sedikit mengubah alur waktu. Mengesampingkan itu sejenak, dia fokus pada cara menghabiskan $6 juta yang baru saja dia dapatkan. Tujuan utamanya adalah balas dendam, tapi jumlah segitu tidak cukup untuk melawan Chen. Jadi, dia mempertimbangkan untuk berinvestasi demi menambah modal dan mendanai rencananya. Ide pertama di kepalanya adalah membeli gedung dan menyamakannya. Dia teringat betapa miskinnya dia selama ini. Menjadi tuan tanah adalah pilihan paling bisa diandalkan. Sambil berjalan melewati sebuah gang, dia menyesal tidak belajar lebih giat di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok preman menyerang seseorang dan mengeluh soal keamanan lingkungan yang buruk. Karena dia yang paling pendek di kerumunan, dia memutuskan untuk melipat tangan dan menunggu pertarungan selesai. Para penyerang meneriaki korban, sementara pria di tanah memohon untuk berhenti, mengatakan dia tidak punya uang. Pria itu meringkuk, melindungi kepalanya, memohon ampun. Protagonis kita tiba-tiba mengenali korban itu, dan berpikir betapa menyedihkannya kepala sekolah sampai dipukuli seperti ini. Jangan kedip, karena apa yang terjadi setelah ini bakal bikin kalian kaget. Satu preman mengambil pemukul, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Pria itu menjerit kesakitan. Sang kepala sekolah merasakan gelombang rasa sakit saat pemukul itu menghantam kepalanya dengan brutal. Hantaman kuat itu membuatnya pingsan, dan dia ambruk tak bergerak di lantai gang. Para berandalan itu berkumpul, bertanya-tanya apakah dia masih bernapas. Salah satu dari mereka memutuskan untuk memeriksa dan mengangkat pemukulnya lagi untuk menyerang. Tapi di saat yang bersamaan, sebuah suara tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Si penyerang berbalik, kaget melihat tokoh utama kita berdiri tepat di depannya. Tanpa pikir panjang, MC kita menerjang dan mendaratkan tendangan kuat pada preman itu. Pukulannya sangat kuat. Preman itu sampai terbang dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Preman lainnya terpana dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bertanya-tanya dari mana bocah ini datang. Sang kepala sekolah perlahan mengangkat kepalanya dan dengan susah payah menatap penyelamatnya. Dia kaget saat mengenalinya dan berteriak, kamu Chongshan." Protagonis kita menyeringai dan memberikan sapaan sarkastis, menanyakan apa yang sedang dia lakukan di sini. Sementara para preman mengerang kesakitan di tanah, pahlawan kita dan sang kepala sekolah mengamati pemandangan kacau di sekitar mereka. Sesaat kemudian, direktur itu kaget mengenali si bocah dan bertanya apa yang dia lakukan di gang seperti ini. Karakter kita cuma senyum dan balas. Harusnya aku yang tanya begitu. Percaya deh, dari sinilah semua rencana gilanya dimulai. Direktur yang panik mengarang cerita soal inspeksi mendadak untuk melihat keadaan sekitar. Pahlawan kita membantunya berdiri sambil meledek misi rahasianya, menyebutnya sama sekali tidak waspada. Sang direktur agak malu menawarinya pekerjaan sebagai bodyguard, tapi MC bilang ada hal lain yang mau dibahas. Direktur mengajaknya bicara di mobilnya dan mulai mencecarnya soal potensi yang dimilikinya saat mereka berjalan. Sampai di mobil, direktur mengeluh soal para berandalan. Di dalam dia menyeka keringat dan menggerutu kalau remaja impulsif tidak pernah mikir akibatnya. Protagonis kita bertanya, apa dia sedang memancing emosinya? Dan sang direktur baru sadar kalau dia juga masih remaja. Dia buru-buru minta maaf, bilang yang ini beda, dan berterima kasih sudah menyelamatkan nyawanya hari ini. MC kita jadi serius dan berkata, keamanan distrik lama butuh perombakan besar, dan harus cepat. Sang direktur setuju, tapi tersenyum gugup dan menanyakan soal petugas Lin. Pahlawan kita bilang kepeduliannya murni demi keamanan, sementara si direktur cuma ingin prestasi untuk naik pangkat. Direktur bingung mendengar itu. Protagonis kita hanya menyuruhnya fokus ke jalan. Nah, perhatikan baik-baik. Disinilah rencana sesungguhnya terungkap. Sang direktur, dengan curiga, bertanya skema cepat kaya macam apa ini. MC kita menyebut bagian timur distrik lama akan segera digusur. Direktur syok berat dan mulai mencoba menyusun rencana untuk dapat untung. Dia berteriak penuh semangat soal pindah lebih awal.
Tapi MC menyuruhnya lihat jalan dan tenang, mengatakan ini butuh uang banyak dan koneksi yang tepat. Dengan percaya diri, pahlawan kita bilang dia sudah punya uangnya dan akan mengurus koneksinya sendiri. Lalu sambil tersenyum dia bertanya, "Anda tidak mau menyiapkan dana pensiun?" Sang direktur keringat dingin, berpikir ini berisiko tapi menggiurkan. Akhirnya dia setuju. Mulai sekarang, kamu keponakanku. "Kamu bisa andalkan aku untuk apapun." Sambil menyetir, direktur bertanya bagaimana dia tahu soal penggusuran dan apa keluarga Lin terlibat. Keesokan harinya, pemuda itu berjalan santai masuk ke sekolah seperti biasanya. Di dalam kelas, semua murid sedang fokus belajar untuk ujian mereka. Tiba-tiba, sebuah tangan penuh goresan menggebrak meja dengan keras. Sosok berkerudung memanggil nama pahlawan kita, mengagetkan semua orang. Dia menoleh, kaget, bertanya-tanya siapa orang itu. Sosok itu lalu berlutut di depan semua orang, memohon bantuan. Tudungnya terbuka, dan coba tebak siapa. Itu Yang, menangis, mengakui kesalahannya, dan memohon agar ayahnya diselamatkan. Bocah itu memegangi kaki pahlawan kita, bilang hanya dia yang bisa bicara pada keluarga Lin. Saat itu, dia membungkuk malu, dan tudungnya jatuh, memperlihatkan kepala yang botak plontos. Kelas hening, kaget melihat kepala botak si mantan preman. Teman sekelas berbisik-bisik, menebak apa yang terjadi, sementara si preman menangis menahan malu. Dengan marah, dia teriak agar semua orang berhenti melihatnya. Tapi bayangan ejekan mereka menusuknya begitu dalam. Pahlawan kita teringat perbuatannya, menyeringai dan bertanya, "Kamu tidak suka dengan hasil karyaku?" Sebuah kilas balik menunjukkan si anak kaya menyalahkan tukang cukur atas potongan rambut konyolnya. Protagonis menyuruhnya berdiri. Pria sejati tidak gampang berlutut. Dengan secercah harapan, Yang menatapnya dan bertanya, "Apa kamu benar-benar akan membantuku keluar dari masalah ini?" Pahlawan kita menolaknya mentah-mentah. Ayahmu ditangkap sesuai hukum. Tidak ada yang bisa dilakukan. Daripada main orang dalam, lebih baik bekerja sama saja dengan penyelidikan. Dengan tatapan dingin dia menambahkan, "Hentikan dramamu, kelas mau dimulai." Si mantan preman ambruk menangis, dan protagonis kita hanya menatapnya. Lalu dia berdiri dan bersumpah akan menghancurkan hidup pahlawan kita. Temannya bercanda. Mungkin si botak akan mengutukmu jadi botak juga nantinya. Malam itu, di luar gedung tua, salah satu anak buah Yang bertanya, "Apa ini benar-benar perlu dilakukan?" Si botak menghampiri dan membentak, "Diam dan siapkan semuanya. Kita akan balas dendam, apapun caranya." Anak buahnya menyalakan sumbu bom Molotov, bersiap menyerang. Satu orang ketakutan dan mencoba membujuk bosnya. Pembakaran itu kejahatan serius. Tapi pemimpinnya mencengkeramnya dan meyakinkan kalau ini akan terlihat seperti kecelakaan biasa saja. Dia lalu membuka jalan menuju gedung, bersumpah akan membakar semua milik MC hingga rata dengan tanah dan menyeretnya ke neraka. Sebuah tangan bersiap melempar botol api itu. Selamat datang di akhir permainan. Tiba-tiba, dari atas pohon, MC kita berseru, "Botak, kamu lagi bikin puisi di bawah sana atau apa?" Yang melompat dan berteriak, "Siapa di sana?" Tapi dia langsung mengenali suara pahlawan kita. Sosok itu menyeringai dan berkata, "Sepertinya takdir mempertemukan kita lagi. Dan kalian tahu, malam ini akan jadi malam yang sangat panjang." Baldi dan para premannya mendongak kaget saat melihat sang pahlawan di pohon menyeringai dengan mata merah menyala. Sang pahlawan bertanya, "Jadi apa yang kalian rencanakan di bawah sana?" Baldi yang panik menyuruh dua anak buahnya menyerang, tapi mereka ragu, jelas ketakutan. Melihat mereka pengecut, Baldi meledak marah dan mempertanyakan kesetiaan mereka. Perdebatan konyol pun terjadi soal siapa yang harus maju duluan. Melihat adegan menyedihkan ini, sang pahlawan sudah terlihat bosan. Ia kemudian melompat turun dari pohon. Sang protagonis langsung menerjang salah satu preman yang membekuk kaku karena ketakutan. Dengan satu gerakan cepat dan brutal, ia mendaratkan pukulan telak ke wajah berandalan itu. Wajah preman itu seakan remuk karena pukulannya. Belum sempat sadar, dia langsung tumbang. Dengan tatapan dingin, sang pahlawan mengamati hasil serangannya. Pistolnya jatuh ke tanah. Sama sekali tak berguna. 0 kesempatan untuk bangkit lagi. Saat preman itu roboh, botol di tangannya pecah dan cairan api tumpah kemana-mana. Baldi meneriaki anak buahnya yang tersisa untuk menyerang.
Tapi pahlawan kita hanya berdiri santai, menatap dengan aura yang mengintimidasi. Preman terakhir itu malah membuat alasan konyol, lupa mematikan kompor, lalu kabur meninggalkan Baldi. Nah, disinilah Baldi sadar, dia salah cari gara-gara. Sang pahlawan berbalik menatapnya dengan aura mengerikan, bertanya, "Lihat apa loh?" Matanya berkilat, jelas tidak main-main. Keringat dingin langsung membasahi wajah si penyerang yang ketakutan. Dia gemetar hebat. Botol api mengancam sang pahlawan. Mereka berteriak jangan mendekat. Tapi sebelum berbuat apa-apa, protagonis kita menerjang mereka. Melesat dengan gerakan lincah dan mendarat di atas Baldi, menghentikan sisa serangan itu seketika. Baldi, kaget dengan kekuatan dan kecepatannya, sadar dia sama sekali tidak punya peluang. Dia pun memakai taktik putus asa dan mulai memohon pada teman sekelas lainnya. Sang pahlawan berkata, "Tolong, diamlah." Dan setetes air mata jatuh dari mata Baldi. Tanpa ampun, sang pahlawan menyerang sambil menggeram, "Tutup mulutmu." "Jangan bangunkan ibumu." Baldi yang menangis bilang akan menelepon polisi. Tapi pemuda itu malah mengeluh berisik. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi muncul. Petugas yang pernah diselamatkan sang pahlawan datang dan memerintahkan Baldi ditangkap. Si perundung protes kalau dialah korbannya dan menuduh pahlawan kita mematahkan kakinya. Polisi itu marah, bilang ayahnya tidak pernah mengajarinya cara kerja polisi. Dia menambahkan, mereka yang bermain api tanpa tahu konsekuensinya pasti akan terbakar. Oke, perhatikan baik-baik. Plotnya mulai beralih dari sekadar perkelahian jalanan. Polisi itu berterima kasih pada pahlawan kita dan menawarkan sebuah proyek. Keesokan harinya, bagian kota yang kumuh itu ternyata dipenuhi bangunan-bangunan tua yang mau roboh. Sang direktur menginjak genangan air dan mengeluh, ragu apakah pembongkaran ini akan menguntungkan. Pahlawan kita memberi satu info penting. Area ini akan menjadi kota satelit, zona industri baru yang akan melambungkan harga properti. Wajah sang direktur langsung cerah. Ini adalah investasi yang sangat tepat. Dalam hati, pahlawan kita berpikir mereka hanya saling memanfaatkan. Dialah yang akan mengambil bagian terbesar. Sang direktur lalu memintanya untuk finalisasi penjualan. Sekarang di dalam, sang pahlawan menawarkan 15.000 pada pemilik tua untuk menandatangani kontrak. Pria tua itu ragu, sedih harus meninggalkan tempatnya. Sang direktur bertanya, kenapa dia menjual? Pria itu menjelaskan anaknya terlilit utang judi dan penagih terus datang. Dengan marah, sang direktur menyebut anaknya bajingan. Sang pahlawan merasa aneh, terlalu banyak kebetulan. Dia mendekati pria tua itu dan bertanya kepada siapa anaknya berutang. Pemiliknya menyebut kreditor bernama Gu atau Low. Pria tua itu menambahkan kalau rentenir itu memasang bunga tinggi. Di bar tempat pemiliknya bekerja, seorang pria bernama Gu muncul, persis seperti rentenir yang dicurigai pahlawan kita. Sang pahlawan menyeringai, paham apa yang terjadi, dan mulai menyusun rencana. Dia memberitahu direktur untuk menunda kontrak. Sekarang bukan waktunya untuk santai. Dan berkata, orang-orang kuat di luar sana juga sedang menunggu kesempatan. Seorang pria berkuasa menyalakan cerutu, dipanggil Tuan. Ia melihat seorang wanita di ranjang mencoba menarik perhatiannya, memintanya menjadi ratu. Dia tertawa, berkata, Raja Kesatria telah mendominasi bisnis gelap kota, kasino, dan lintah darat selama 20 tahun. Kembali di mobil, sang direktur dan pahlawan kita menyusuri jalanan yang gelap dan hujan. Direktur memperingatkan bahwa anjing merah milik Gu itu berbahaya, gangster keluarga Chen yang punya modal besar. Mata sang pahlawan terbelalak. Sebuah ingatan dikhianati oleh seorang pria pucat muncul kembali, dan senyum penuh kebencian terukir di wajahnya. Direktur yang bingung bertanya apa dia mengenal keluarga itu. Sang pahlawan menjawab, keluarga Chen hanya bisa menagih. Anjing merah itu peliharaan mereka. Matanya bersinar dan tinjunya mengepal. Dan percayalah, ini saatnya kita melihat dia menagih bunga dari keluarga Chen atas perbuatan mereka. Tiba-tiba, terdengar teriakan marah. Apa katamu? Seorang anak buah mengkonfirmasi berita bahwa pria tua itu menjual bangunannya. Orang lain telah mengambil alih tempat itu. Manajer tiba dan anak buahnya memohon kantong-kantong berisi uang. Coba kalian lihat,
Bos preman ini awalnya bikin heboh, tapi diam-diam dia mengecek foto MC kita di samping direktur. Dia langsung sadar siapa anak ini. Gue heran kenapa keluarga yang selalu cari muka. Siapa sebenarnya murid itu? Manajernya bingung, tidak tahu siapa yang menyuruh menyelidiki anak itu. Laporan lengkapnya bakal keluar 3 hari lagi. Para preman melotot tajam, dan anak itu pun diancam. Sementara itu, pahlawan kita dan temannya mendekati sebuah bar di malam yang hujan. Temannya gemetar ketakutan, bertanya, sebenarnya ada apa ini? Si teman menjelaskan perubahan di dunia bawah, tapi MC kita tetap tenang dan bertanya, bagian mana dari rencana ini yang taruhannya adil? Temannya ragu, tapi pahlawan kita meyakinkannya. Kalau ada risiko, aku yang tanggung. Khawatir dengan tempat itu, si teman akhirnya setuju. Dengan senyum licik, MC kita melambai dan bersembunyi, mengamati papan nama yang menandakan sarang judi itu. Dia berpikir untuk menemui bos dunia bawah, berharap si bos besar tidak akan kecewa dengan kedatangannya. Ingatan penggerebakan polisi dari kehidupan lamanya muncul. Dia pun menemukan sebuah pintu belakang rahasia di tempat yang sama. Di pintu itu, dia mengetuk untuk menarik perhatian. Seorang pegawai membuka lubang intip dan bertanya dengan curiga, "Ada urusan apa?" Pahlawan kita menjawab dengan kata sandi yang tertera di konter. Pegawai itu ragu sejenak, lalu membukakan pintu untuknya. Di dalam, seorang pegawai mengenalinya, bertanya apa dia datang untuk buang-buang uang demi hiburan malam. 3 wanita muda berpakaian seksi muncul dan mengajaknya masuk. Mereka semua mendengar seorang pria putus asa memohon pada bos untuk menyelamatkan rumahnya. Seorang pegawai mengejeknya, menyebutnya pecundang. Pahlawan kita, Sirius, menjawab, "Keberuntungan bukan segalanya." Gadis itu bingung. Pahlawan kita bertanya padanya, "Permainan ini taruhannya 100.000 chip. Ini semua tentang permainan psikologis." Dia mendekati meja dan disambut dealer. Sambil menyeringai, dia berpikir, nah, perhatikan baik-baik. Disinilah semua trik gila dimulai. Para pemain mengambil posisi mereka. Dealer mengumumkan akan membagikan kartu. MC kita pun melihat kartunya. Ace, King, Queen. Kartu awal yang lumayan bagus. Dia mengamati lawan dan melihat seorang pria bertingkah aneh. Telinganya bergerak-gerak, wajahnya tegang. Sang protagonis sadar, pria itu punya kartu yang sangat kuat. Dia menatap pria berkepala lonjong, tapi tak bisa membaca ekspresinya, hanya melihat kuku jarinya yang panjang. Dengan cepat, dia sadar pria itu punya tugas lain, yaitu menandai kartu untuk berbuat curang. Dealer menyuruh semua melihat kartu. Ada yang mau bertaruh? Pria gemuk itu ikut dan menaikkan 5.000. Si kepala lonjong hanya ikut. Dealer menoleh ke pahlawan kita. Menatap matanya, MC kita mendorong semua chipnya dan berteriak, "All in!" Semua orang kaget. Pria gemuk itu marah, bertanya-tanya, apa anak ini benar-benar punya kartu sekuat itu? Si kepala lonjong tegang, keringat dingin bercucuran. Dia curiga, ini cuma gertakan sambal. Dia menatap dealer dan pura-pura jadi pemula. Bertanya apa lebih baik bertaruh besar dengan kartu besar. Pegawai itu setuju dengan canggung. Lawannya bingung dan takut, langsung berasumsi dia punya kartu yang sangat kuat di tangannya. Keduanya menyerah. Dealer bilang potnya buat si pemula. Dan di momen ini, coba tebak apa yang terjadi. Semua syok berat pas lihat kartu MC kita ternyata ampas. Para pecundang itu mengeluh. Kartunya jelek banget, dan mereka semua kena gertakan murahan. Sementara kedua pecundang itu merengek, pahlawan kita sudah menyelinap pergi. Sadar dia tak bisa memakai trik yang sama 2 kali. Gadis yang tadi ditemuinya mendekat, terkesan dengan kemenangannya. Dia bilang MC kita sangat beruntung, dan coba menggodanya dengan menawari minuman. Tapi MC kita menolak, bilang dia masih anak SMA. Wanita itu kaget. Wajahnya memang terlihat jauh lebih tua. Pahlawan kita memakai kesempatan ini untuk bertanya, apa ada permainan yang serba cepat di sekitar sini. Dengan tatapan nakal, dia menunjuk meja lain dan bilang di sanalah sensasi yang dicarinya. Di meja itu, permainan dadu gila-gilaan sedang berlangsung. Semua orang meneriakkan taruhan dengan panik. Dealer mengocok mangkuk dadu, bersiap untuk menunjukkan hasilnya. Tapi, pahlawan kita fokus, mendengarkan suaranya dengan teliti untuk menebak angkanya. Tiba-tiba,
Dia menyadari sesuatu. Dadu terakhir mendarat dengan sisi 6 di bawah. Pegawai itu bertanya, apa ada yang mau pasang taruhan lagi? Tanpa ragu, pahlawan kita melempar semua chipnya ke meja. Semua orang syok. Semuanya untuk besar. Dealer sampai melongo. Anak ini sudah bermain beberapa ronde dan menang terus. Dadu dibuka, hasilnya besar. Dan semua orang terpana oleh keberuntungan gilanya. Pegawai itu mulai putus asa. Dia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Memangnya anak ini punya mata X-ray? Dengan tenang dan ekspresi bosan, pahlawan kita berkata, lanjut terus. Aku mau menang cepat dan pulang tidur. Si dealer bertanya-tanya dengan gugup, apa maksudnya menang cepat? Kalau anak ini menang terus, bagaimana dia akan menjelaskannya pada bos? Seseorang yang memantau kamera keamanan bertanya-tanya, siapa orang gila yang tidak mau berhenti ini? Di ruangan lain, si bos besar mematahkan cerutunya, marah besar. Bilang, kasino ini bukan badan amal. Dia menyuruh wanita Jepangnya untuk menangani situasi ini. Pemain lain melongo melihat keberuntungan gila MC kita, mengira dia dewa judi. Beberapa orang berbisik, belum pernah lihat bandar kalah separah ini. Saat itu juga, pintu aula terbuka. Percayalah, ini baru permulaan dari kekacauan yang sesungguhnya. Perhatian semua orang langsung pecah. 2 penjaga raksasa masuk, mengawal seorang wanita misterius. Dan kalian wajib lihat ini. Suara sepatunya menggema saat ia berjalan dengan aura dominan. Semua pria di sana terhipnotis, tak bisa berpaling. Dengan suara tegas, dia mengusir sang bandar yang langsung patuh. Tatapan dinginnya mengunci si pahlawan yang menatap balik dengan penasaran. Nah, disinilah semuanya jadi makin gila. Bandar baru ini mengambil alih meja, siap menantang si bocah. Sang pahlawan balas menatap, merasa pernah melihat wanita ini, tapi tidak ingat di mana. Seorang pria tua muncul dan mengumumkan, Nona Noma Chizuru akan melayani Tuan secara pribadi. Mendengar nama itu, sang protagonis terkejut. Di kehidupan lamanya, wanita ini adalah sosok terkenal dari segitiga emas. Chizuru meletakkan tangannya di mangkuk dadu, siap memulai pertandingan. Dengan senyum percaya diri, dia mempersilahkan pahlawan kita memasang taruhannya. Kalau kalian mau lihat lanjutannya, Komen saja.